Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Fauji. Saya dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup pendidikan Indonesia. Salam education. Baiklah, di sini saya akan membahas perihal strategi pembelajaran. Seperti yang kita tahu bahwasannya apapun hal yang berkaitan terkait proses itu memerlukan suatu strategi. Seperti kalau tokoh-tokoh terkenal yaitu seperti Sun Tzu, Machiavelli itu perihal strategi untuk berperang. Di sini pembelajaran itu suatu proses dalam suatu pendidikan itu harus berjalan efisien dan efektif, dan hal itu diperlukan adanya suatu strategi. Nah, di sini strategi pembelajaran itu sangat penting bagi berjalannya suatu pendidikan. Untuk apa? Untuk menciptakan peserta didik yang berkualitas, yang mampu, berkompetensi di masyarakat. Saya akan menjelaskan perihal strategi pembelajaran yang mendasar. Saya mengutip materi strategi pembelajaran itu dari Joel L. Levin dan juga Charles Magoba. Saya akan menjelaskan strategi pembelajaran menurut Joel L. Levin. Menurut Joel L. Levin, strategi pembelajaran itu ada 4 prinsip kognitif pembelajaran. Yang pertama yaitu adalah strategi pembelajaran yang berbeda akan menghasilkan sesuatu hal yang berbeda. Di sini adalah ketika penerapan strategi pembelajaran yang berbeda itu akan menghasilkan sesuatu hal yang berbeda. Analoginya ketika kita memblender buah dengan cabai dan hasilnya itu akan berbeda mulai dari rasa atau apapun itu. Karena apa? Karena dari awalnya itu sudah dibuat dengan sesuatu hal yang berbeda dan dibuatnya itu dengan cara yang sama, tetapi rasanya tetap berbeda. Itu analoginya, bahwasanya strategi pembelajaran yang berbeda itu akan menghasilkan sesuatu hal yang berbeda. Lalu yang kedua yaitu strategi pembelajaran itu harus disesuaikan dengan karakter siswa dan kemampuan siswa. Itu bagaimana maksudnya? Ketika saya mempelajari ilmu pedagogik di mana di dalamnya itu ada seni belajar atau seni dalam pendidikan, itu sangat diperlukan kita sebagai tenaga pendidik untuk memahami, untuk mengetahui karakter dan kemampuan siswa yang kita ajar. Ketika siswa mengalami kesulitan, kita bantu dia dengan cara yang dia inginkan atau dengan cara yang dia mampu dan mudah untuk memahami suatu pembelajaran. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah ketika pemberian pembelajaran itu dengan metode cerita. Dengan metode cerita memang mampu untuk mudah dipahami, tetapi ketika ada kekurangan yaitu dalam hal empirik, cerita itu seperti dongeng, tidak bisa dibuktikan secara empirik dan tidak akan menjadikan suatu pembelajaran yang efektif. Selanjutnya yang keempat yaitu perihal mengidentifikasi suatu strategi. Ketika strategi itu untuk diterapkan, kita harus mengetahui terlebih dahulu strategi apa yang cocok untuk diterapkan di suatu pembelajaran. Apakah strategi ini akan cocok atau tidak, itu dilihat ketika kita mengidentifikasi terlebih dahulu strategi yang mana yang cocok untuk diterapkan. Saya akan menjelaskan perihal strategi pembelajaran menurut Charles Magoba. Menurut Charles Magoba yaitu strategi pembelajaran itu ada 2, strategi pembelajaran melewati motivasi, strategi pembelajaran melalui evaluasi. Strategi pembelajaran melalui motivasi ketika seorang tenaga pendidik itu memberikan motivasi terhadap peserta didik agar peserta didik meningkatkan suatu minat dalam belajar, dan hal itu akan mempermudah peserta didik dalam memahami pembelajaran dan dalam proses pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah suatu strategi pembelajaran dengan pemberian evaluasi terhadap peserta didik. Evaluasi peserta didik itu dianggap bahwasannya peserta didik itu ketika dia berusaha, dia dihargai oleh nilai yang sepadan dengan usahanya, dia akan terus berusaha meningkatkan pembelajaran dan apapun itu agar dia lebih baik dari sebelumnya. Mungkin sekian dari saya.
Sebelumnya mohon maaf bila banyak kekurangan karena di sini juga saya masih proses belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.